Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kawan-kawan, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada senantiasa diberikan sehat, diberikan kemurahan rezeki, dan diperlancar segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya barusan dapat keris dari lokasi ya, barusan banget. Itu 3 keris atau 3 buah pusaka. Yang satu berwarangka Ladrang Solo, yang satu juga Ladrang Solo tetapi iras, yang satunya Branggah Yogyakarta. Ternyata teman-teman, kalau keris itu memang sudah jodoh kita, maka akan dipermudah segala urusannya. 3 keris ini walaupun kondisinya tidak begitu baik, kondisi secara fisik, tetapi ini adalah peninggalan turun-temurun dari pemilik sebelumnya yang dipercayai penuh makna, penuh filosofi, dan memiliki kekuatan yang tentunya diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang menurunkan keris yang turun ke bumi. Nah, inilah pusaka itu, ada 3. Kita review satu persatu. Kita dari kiri dulu ya teman-teman ya. Kita buka ya. Nah, ini dia keris pertama. Keris ini berluk 11 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dengan ricikan sogokan rangkap, kembang kacang, jalen, dan 1 lambe gajah. Maka secara pakem keris ini berdapur Sabu Inten dengan pamor Tirto Tumetes. Sabu Inten dulu adalah keris para bangsawan yang memiliki filosofi dan tuah serta doa yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan pemiliknya diberikan kesejahteraan, kemuliaan, dan kemudahan dalam segala urusan. Keris ini sangat wingit, sangat bagus, otentik. Melihat dari rancang bangunnya, keris ini saya estimasikan bertangguh Majapahit. Keris yang sudah berusia ratusan tahun dan memiliki keistimewaan yang sudah barang tentu harus dilestarikan. Kalau bukan kita sebagai generasi penerus, siapa lagi ya? Ini kalau tidak dirawat tentu akan habis seiring berkembangnya zaman. Keren. Langsung aja selanjutnya kita review keris berikutnya. Nah, ini keris berikutnya, keris berluk 7 dengan ricikan sogokan rangkap, kembang kacang, jalen, dan lambe gajah. Ini berarti keris berdapur Balebang. Keunikannya adalah keris ini memiliki gonjo wilut, yang dulu biasanya orang-orang yang memiliki keris bergonjo wilut adalah orang-orang dalam keraton atau dari kerajaan. Kondisinya seperti ini karena memang lama tidak terawat dan pemiliknya kurang paham merawat keris, tetapi aura dari keris ini masih sangat wingit. Keris ini simbol sejarah, simbol perjuangan. Kalau boleh saya estimasikan pula, keris ini estimasi tangguh Majapahit akhir, yang tentu sudah berusia ratusan tahun. Balebang sendiri memiliki filosofi, tuah, dan doa yang dikandung, yaitu adalah tentang keselamatan, baik keselamatan secara spiritual maupun keselamatan secara fisik. Nah, keris ini sudah mulai langka karena memang keris luk 7 dianggap sebagai keseimbangan antara manusia dengan alam, yang tentu doa yang terkandung dalam keris ini, siapapun pemiliknya, dipermudah, dilancarkan segala urusannya, dihindarkan dari segala bentuk bencana, mara bahaya, baik serangan secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu tentu ini merupakan pusaka yang layak disimpan dan dijadikan piandel. Untuk pamornya belum kelihatan ya karena kondisinya kotor, tetapi kalau boleh saya estimasikan,
kemungkinan keris ini berpamor keleng atau ceprit. Nanti kita jamasi dulu karena memang kondisinya masih kotor. Bagus ya, sangat wingit, auranya bisa kita lihat. Teman-teman kalau memiliki penilaian lain tentang aura keris ini boleh komen di bawah. Oke, selanjutnya kita lihat keris yang berikutnya ya. Nah, ini kerisnya. Ini yang ladrang Surakarta, ladrang Iras ya, lawasan. Kita buka. Nah, ini keris ketiga teman-teman. Kita lihat. Wih, pamornya kelihatan ya, bagus. Keris ini berdapur tilam sari ya, dengan pamor bulatan-bulatan teratur ke atas, berarti masuk pamor melati rinonce. Ada yang bilang juga keris ini berdapur jalak tilam sari. Oke, tidak ada masalah karena keduanya sama-sama memiliki filosofi yang baik. Jalak dalam kehidupan dianggap sebagai orang yang mencari nafkah, biasanya identik adalah seorang pria maskulin, pria yang mencari nafkah. Kemudian tilam sari memiliki arti adalah tempat berbaring atau tempat istirahat yang nyaman dan damai. Tentu doa yang ditanamkan pada keris ini harapannya adalah pemiliknya memiliki sifat prawiro, wibowo, mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga dan memberikan manfaat bagi sesama, serta pria tersebut atau pencari nafkah tersebut biasanya kepala keluarga, menjadi pria yang sangat bijaksana, yang nyaman, yang bisa dijadikan tempat berlindung dan bergantung. Inilah filosofi Jawa yang memberikan pesan bahwa seorang manusia, terutama pria, harus bersifat prawiro dan wibowo, bertanggung jawab kepada keluarga, baik secara lahir maupun batin, serta bisa diandalkan dan memberikan manfaat kepada sesama. Nah, ini keris ini belum diwarangi ya, kondisinya masih kotor, tetapi bisa kita lihat di sini guratan pamornya berbentuk seperti lingkaran-lingkaran teratur dari bawah, dari sor-soran hingga ujung bilah. Maka keris ini masuk berpamor melati rinonce. Wah, ini filosofinya keren sekali. Sebuah keris berdapur jalak tilam sari yang memiliki pamor melati rinonce. Melati kita tahu adalah bunga melati, rinonce adalah melati yang teratur. Biasanya pamor-pamor seperti ini itu memiliki tuah dan doa sebagai pengasihan, yang tentu dikaitkan dengan dapurnya. Harapannya pemiliknya adalah seorang pria yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya, memberikan nafkah yang baik, yang halal, dan memberikan manfaat bagi sesamanya, serta orang tersebut disukai, dikasihi oleh lingkungan, sehingga dihindarkan dari orang-orang yang berniat jahat. Adapun orang berniat jahat tentu karena dia tidak memiliki welas asih atau tidak dikasihi. Kalau orang bertemu dengan orang yang dikasihi, tentu orang tersebut tidak akan muncul niat jahatnya. Nah, ini sangat dalam filosofi keris yang terakhir ini. Nah, ketiga keris ini teman-teman, ini dimaharkan. Boleh siapapun yang mau ikut merawat, melestarikan budaya, boleh dimahar, yang tentu dengan mahar terjangkau. Tidak usah mahal-mahal, supaya teman-teman yang belum punya keris bisa punya keris, bisa ikut melestarikan dan merasakan doa-doa yang ditancapkan para leluhur terdahulu pada generasi sekarang. Apalagi di tengah gempuran perkembangan zaman yang kian masif, tentu kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Inilah tiga keris yang saya review kesempatan kali ini, yaitu keris jalak tilam sari dengan pamor melati rinonce, kemudian keris balebang berpamor estimasi keleng atau cepret, dan yang terakhir keris sabu inten berpamor tirto tumetes. Bagi teman-teman yang ingin mengalih rawat
Nanti saya sertakan kontak person di kolom deskripsi, silahkan bisa dihubungi, silahkan dinegosiasi, tentu dengan mahar yang terjangkau supaya teman-teman bisa sama-sama melestarikan keris ini. Mau mahar satu boleh, dua boleh, atau ketiganya juga boleh. Yang penting sama-sama ridho, sama-sama ikhlas supaya bisa memberi manfaat bagi kita semua. Oke, cukup sekian dari saya. Segala bentuk kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan kekurangan adalah milik saya. Saya tidak anti kritik, kita sama-sama belajar tentang keris, kita melestarikan budaya kita, kalau bukan kita siapa lagi. Cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya berkembang, nanti kita review keris-keris berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.